Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas keseharian kita. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zurriyahnya, para sahabatnya, dan para pengikut serta pengikut dari pengikutnya, hatta kita semua sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kali ini akan kita bahas tentang larangan mendurhakai orang tua. Ada sebuah riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia mengatakan, suatu ketika pernah saya duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kami. Kata laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundangmu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan. Sesungguhnya ia sedang sakit dan hampir meninggal dunia." Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit kemudian bersabda, "Marilah kita tengok saudara kita Abdullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Abdullah dari sisi kepalanya seraya bersabda, "Hei Abdullah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ucapan syahadat itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW pada telinga Abdullah sampai 3 kali. Tetapi ia belum juga mengucapkannya. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung.
Lalu Nabi SAW berkata pula kepada Bilal, "Hai Bilal, pergilah kepada istrinya dan tanyakan kepadanya, apakah perkara yang pernah diperbuat suaminya di dunia dan pernahkah ia menyusahkannya?" Bilal kemudian pergi untuk menanyai istri Abdullah tentang apa yang pernah diperbuat oleh suaminya. Maka ia menjawab, "Demi kebenaran Rasulullah, sejak ia mengawiniku, tak pernah kulihat ia meninggalkan sholat di belakang Rasulullah, dan tiada pernah lewat satu hari pun bersedekah dengan sesuatu. Hanya ibunya yang tidak meridhoinya." Rasulullah SAW bersabda, "Datangkanlah ibunya." Bilal berangkat menuju ibunya dan katanya, "Penuhilah seruan Nabi SAW." "Apa itu?" tanya ibu itu. Bilal berkata, "Perbaikilah hubungan antaramu dengan anakmu Abdullah, karena kini ia hampir meninggal dunia." Namun ibu itu berkata, "Demi kebenaran Rasulullah, aku tidak akan pergi ke sana dan aku tidak akan memaafkannya atas perbuatannya yang menyakitiku, baik di dunia maupun akhirat." Selanjutnya ibu Abdullah tetap tidak sudi menengok anaknya. Maka Bilal pun datang menemui Rasulullah SAW menyampaikan laporan. Lalu beliau bersabda, "Hei Umar dan Ali, pergilah kalian berdua dan bawalah perempuan itu kepadaku." Lalu Umar dan Ali berangkat menemui ibu Abdullah, dan setelah sampai kepadanya, mereka berkata, "Hai nenek, sesungguhnya Nabi SAW mengundangmu untuk datang. Apakah yang beliau kehendaki dariku dan apa pula keperluannya?" tanya ibu Abdullah. Umar dan Ali menjawab, "Engkau harus mau berangkat bersama kami." Maka wanita itu pun berjalan bersama Umar dan Ali, sehingga tatkala sampai kepada Nabi, beliau SAW bersabda, "Wahai ibu, lihatlah anakmu dan nasib yang dialaminya." Setelah memandangi anaknya, maka perempuan itu berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak akan memaafkanmu mengenai hakku, tidak di dunia maupun akhirat." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ibu, takutlah kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha agung, dan maafkanlah anakmu." "Bagaimana aku memaafkannya?" tolak wanita itu. "Sedang ia telah memukul dan mengusirku dari rumahnya demi istrinya. Ia telah menyakiti dan mendurhakaiku." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hakmu menjadi tanggunganku bila engkau sudi memaafkannya." Maka berkatalah wanita itu, "Saksikanlah olehmu ya Rasul dan orang-orang yang ada bersamamu, sesungguhnya aku telah memaafkannya." Kepada Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Hei Abdullah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah." Maka dengan suara yang nyaring, kini Abdullah mengucapkan kalimat syahadat, dan sesudah itu ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan sesudah disolati dan dikuburkan, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah, barang siapa yang mempunyai ibu, sedangkan ia tidak berbuat baik kepadanya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat." Saudara-saudara, kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Kisah yang disampaikan barusan mengandung beberapa pesan moral penting bagi kehidupan kita semua. Yang pertama, pesan moral bahwa kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Sebab jika ini terjadi, maka bisa jadi di akhir hayat kita nanti kita tidak akan bisa membaca syahadat. Hal ini juga pernah terjadi pada Al-Aqamah. Ia juga mengalami nasib sebagaimana halnya yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Ia kesulitan dalam mengucapkan kalimat syahadah pada akhir hidupnya. Mengapa demikian? Karena ia pernah menyakiti hati ibunya dan sang ibu enggan memaafkan. Baru setelah sang ibu memaafkan, Alqamah bisa mengucap kalimat syahadah. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu juga diperintahkan dalam Al-Quran. Secara tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagu ashuddahu wa balagu 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhai dan berikanlah kesolehan kepadaku sehingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Al-Ahqaf ayat 15. Saudara-saudara, demikian pengajian singkat yang bisa disampaikan
dan semoga ini menjadi renungan kita bersama untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu kita semuanya. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata kepada mereka. Ini berarti kita tidak boleh menyakiti hati mereka dengan kata-kata kasar, apalagi menyakitkan hati. Ingat saudara-saudaraku, doa kedua orang tua itu sangat manjur. Bahkan Rasulullah SAW menyebut bahwa doa kedua orang tua kepada anaknya seumpama doa Nabi kepada umatnya. Dan semoga kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala seraya memohon mendapatkan ridhonya. Akhirnya kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.